سلام في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا. Assalamualaikum adik-adik, berjumpa lagi dengan kakak Sisilia. Nah, kali ini kita akan membahas tentang segi banyak. Yuk kita belajar. بروحنا يا ربنا. يا بدرة منها كل كمالي ماذا يعبر. Masih ingat apa itu segi banyak? Ya, segi banyak adalah bangun datar tertutup yang seluruh sisinya dibatasi oleh garis lurus. Jenis-jenis segi banyak itu terdiri dari dua macam, yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Nah, adik-adik, kalian udah pernah lihat bangunan seperti ini? Tahu nggak namanya apa? Ya, betul. Namanya adalah segitiga. Segitiga itu adalah salah satu contoh dari segi banyak nih adik-adik. Oke, sekarang kakak mempunyai bangunan-bangunan seperti ini. Ini ada bangunan yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Coba kalian tebak adik-adik, kira-kira bangun yang merupakan segi banyak yang mana ya adik-adik? Ya, betul, bangunnya adalah bangun yang ketiga. Kenapa yang ketiga ya adik-adik? Karena segitiga itu adalah bangun datar yang dibatasi oleh luas garis atau sisi adik-adik. Coba kalian lihat bangunan yang pertama. Bangun yang pertama tidak dibatasi oleh luas garis atau sisi, atau dia terbuka nih adik-adik, sehingga dia tidak termasuk dalam segi banyak nih adik-adik. Nah, coba yang kedua. Yang kedua tidak juga termasuk ke dalam segi banyak. Kenapa ya kira-kira? Karena dia memiliki garis melengkung, sehingga dia tidak termasuk ke dalam segi banyak. Nah, kalau yang ketiga, daerahnya tertutup dan dibatasi oleh ruas garis, sehingga dia termasuk ke dalam segi banyak. Bagaimana adik-adik, sudah paham atau belum? Berikut adalah contoh-contoh dari segi banyak beraturan adik-adik. Kenapa bangun-bangun ini tergolong ke dalam segi banyak beraturan? Mari kita bahas satu persatu. Segitiga sama sisi merupakan segi banyak beraturan karena tiga sisinya sama panjang dan ketiga sudutnya sama besar. Persegi juga merupakan segi banyak beraturan karena keempat sisinya sama panjang dan keempat sudutnya sama besar. Pentagon atau segi tujuh beraturan tergolong jenis segi banyak beraturan karena ketujuh sisinya sama panjang dan ketujuh sudutnya sama besar. Ada juga oktagon, itu segi delapan beraturan karena kedelapan sisinya sama panjang dan kedelapan sudutnya sama besar. Berikut adalah contoh-contoh segi banyak tidak beraturan adik-adik. Bola ketupat termasuk ke dalam segi banyak tidak beraturan karena sudutnya tidak sama besar, meskipun semua sisinya sama panjang. Belah ketupat semua sudutnya tidak sama besar. Belah ketupat hanya memiliki dua pasang sudut yang sama besar. Seperti contoh pada gambar, sudut ABC hanya sama dengan sudut ADC.
dan sudut BAD hanya sama besar dengan sudut BCD. Persegi panjang juga termasuk jenis segi banyak tidak beraturan, karena hanya semua sudutnya saja yang sama besar, sedangkan sisinya tidak semuanya sama panjang, seperti yang terlihat pada gambar. Sisi AB hanya sama panjang dengan sudut CD, dan sisi AD hanya sama panjang dengan sisi BC. Nah, adik-adik bagaimana? Mudah kan cara membandingkan mana yang bentuk segi banyak beraturan atau bentuk yang bukan segi banyak beraturan? Nah, perlu diingat segi banyak beraturan itu adalah bangun datar yang dibatasi oleh ruas garis atau sisi. Selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton video saya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هناك مقالي يا بدرات من حاز كل كمال